Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ramdhani dari kelas B2 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Saya akan menjelaskan materi yang dapat saya simpulkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir sebagai bahan penilaian evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Tata Kelola Perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Sistem ini melibatkan hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama ada akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan secara transparan dan wajar. Yang kedua ada responsibilitas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga ada independensi pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pembentukan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang keempat ada kewajaran perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Selanjutnya ada struktur tata kelola perusahaan, rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan yang melibatkan pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Direksi bertugas memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan. Lalu ada peran Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, pengawasan. Dewan Komisaris mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan oleh direksi. Yang kedua ada pemberi nasihat. Dewan Komisaris memberikan nasihat dan masukan kepada direksi untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga ada pengelolaan operasional. Direksi bertugas untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan arah strategis. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan perusahaan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara tepat dan akurat. Pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham. Lalu ada pengungkapan informasi material secara terbuka, tepat waktu dan dapat diperbandingkan. Lalu ada manfaat tata kelola perusahaan yang baik. Meningkatkan kinerja tata kelola yang baik mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi perusahaan. Akses pendanaan memudahkan perusahaan memperoleh sumber pendanaan dari investor dan kreditur. Lalu ada melindungi pemegang saham, menjamin hak-hak pemegang saham dan memperlakukan mereka secara adil. Lalu yang terakhir ada reputasi perusahaan, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.